Bramanto, SEMM. Saya selaku Kepala Kampus Universitas BSI Yogyakarta. Saya menyampaikan di kampus kita ini ada 2 jurusan, ada 2 prodi. Yang pertama sistem informasi, yang kedua nanti ada perhotelan. Nah, alhamdulillahnya kita dipercaya sama dunia pekerjaan itu yang lebih banyak menyerap di dunia pekerjaan adalah yang perhotelan. Karena anak-anak kita itu sebelum mereka lulus sudah dipesan duluan sama pihak hotel. Nah, karena kita juga kurikulumnya itu di semester 5 mereka itu ada magang. Nah, magang di sini itu kalau di hotel, kalau lihat anaknya itu track recordnya baik ataupun bagus dan tidak membuat masalah, dia langsung ditarik ke dunia pekerjaan tersebut. Nah, terus di sini saya juga ingin menyampaikan strategi marketing kita pada saat sebelum ada COVID itu kita gencar-gencar kita masuk ke sekolah-sekolah. Terus kita juga istilahnya ada beasiswa, ya kan, beasiswa prestasi, beasiswa ada bidik misi juga. Nah, sekarang berhubung adanya COVID, kita ganti permainannya, kita ganti strateginya. Kita menggunakan media sosial yang ada. Contohnya ini, karena kita tuh segmentasinya mengarah ke kaum milenial, kita mengarah ke Instagram ataupun YouTube. Makanya untuk tahun sekarang itu ada beasiswa YouTuber. Nah, bagi yang istilahnya ngaku YouTuber, jangan ngaku YouTuber kalau belum kuliah di BSI Yogyakarta. Nah, itu terus kalau umpamanya anak-anak yang berpotensi di dunia perhotelan itu mereka akan istilahnya itu dapat reward. Nah, rewardnya itu berupa dia dapat uji kompetensi. Nah, sertifikat uji kompetensi bisa digunakan untuk melamar di hotel. Nah, kalau umpamanya sekarang pandemi COVID ini emang ya hotel-hotel lagi terpuruk, tetapi September insya Allah itu hotel-hotel di Yogyakarta dan sekitarnya itu mulai buka dan mulai beroperasi. Kemarin saya sempat dihubungi salah satu hotel bahwa Pak Erlangga ini ada nggak anak-anak dari Pak Erlangga direkomendasikan untuk masuk ke hotel kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk kuliah di BSI Yogyakarta, karena BSI Yogyakarta sudah istilah bonafit lah, dia sudah mempunyai nama, terus relasi kita juga udah ada 200 relasi, entah itu dari dunia perhotelan ataupun dunia industri yang ada. Kalau Jogja itu akreditasinya apa yang perhotelan? Kalau perhotelan kita akreditasinya A, sangat memuaskan. Kalau yang sistem informasi kita B. Kalau yang perhotelan itu punya hotel sendiri nggak? Punya, kita punya namanya Wisma BSI. Nah, dulu namanya itu Hotel Isat, tapi sekarang itu kan kita mengarah ke pendidikan. Nah, peraturan pemerintah itu kan mengharuskan kalau di satu kampus ada istilahnya itu hotel, itu jangan dinamai hotel tapi Wisma, karena untuk praktek anak-anak. Kalau hotel itu nanti malah istilahnya itu digunakan untuk jual beli ataupun untuk akomodasi yang ya kita kan belum mempunyai izin untuk membuka secara umum ya, jadi namanya tetap Wisma. Hotel ini sama persis dengan hotel yang sebenarnya? Betul, ada kitchennya, kitchen itu dapurnya, ada bartendingnya juga ada istilahnya front office ataupun resepsionisnya. Nah, itu semua mendukung anak-anak untuk praktek. Jadi sesuai dengan moto kita mencetak lulusan-lulusan yang terakreditasi ataupun kita yang tersertifikasi. Nah, disitulah keunggulan dari BSI Yogyakarta. Lokasinya di mana? Nah, lokasinya kita ada di Gamping, Ring Road, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Dari arah Malioboro paling sekitar 10 menit. Itu sangat-sangat strategis menurut saya. Masih dalam lingkungan kota. Kalau mahasiswanya yang sekarang ini sudah ada di mana aja? Kalau mahasiswa itu kita tersebar ya. Jadi yang masuk ke BSI Yogyakarta itu mulai dari Klaten, mulai dari Solo, terus Jogja juga ada. Justru malah banyak kan dari luar Kalimantan juga ada, dari luar Jawa banyak juga. Jadi BSI itu sudah terkenal. Selain manajemen untuk perhotelan apa saja yang di Jogja? Kalau di Jogja itu ada sistem informasi dan perhotelan. Nah, sistem informasi juga tidak kalah, istilahnya tidak kalah bonafit ya. Kita semester 5 mereka juga magang, terus ada uji kompetensi juga, mereka ada CISCO dan yang lain-lainnya juga. Nah, itu
menunjang kalau umpamanya si anak tersebut sudah lulus, dia mempunyai sertifikasi tersendiri di bidangnya. Sekitar 500 orang. 500. Iya. Iya. Jogja ya? Jogja, khusus Jogja. Lulusan Unitas BSI memiliki masa depan yang cerah. Betul. Benar kan? Betul. Kemana saja? Bisa di dinas pariwisata, ada yang istilahnya dia bekerja di bea cukai juga ada. Terus dia agak-agak melenceng dari dari backgroundnya juga ada. Nah, jadi lulusan dari BS ini tidak serta-merta cuman dia harus kerja sesuai dengan bidangnya, tapi kita itu berusaha mencetak dia itu bisa out of box. Jadi keluar dari zona nyamannya dia gitu loh. Kadang-kadang kan ada anak yang istilahnya, contohnya dia masuk ke jurusan perhotelan, tapi minatnya dia atau bakatnya dia bukan dari perhotelan, tapi dia larinya ke museum juga bisa ada seperti itu. Jadi anak-anak kita tuh istilahnya itu majemuk, dalam artian lulusannya itu nggak cuma di dunia pariwisata ataupun di dunia istilahnya tentang IT. Nah itu. Mereka pasti skillnya, keterampilannya hebat. Betul. Tapi untuk menjadi seorang sumber daya manusia yang nanti mengabdi di suatu lembaga baik negeri maupun swasta, pasti juga dididik di kampus itu pendidikan karakter. Betul. Apa komentarnya? Nah, di tempat kita ada mata kuliah karakter building. Nah, di situ kita itu mendidik anak-anak karakternya seperti apa, terus bisa sosialisasi dengan masyarakat atau tidak. Terus nanti di akhir semester itu mereka mengumpulkan proyeknya itu seperti pengabdian masyarakat, nanti dibimbing sama dosen, pergi ke suatu desa. Nah, di situ mengamalkan apa sih yang dibutuhkan oleh desa itu. Nah, itu yang membangun karakternya mahasiswa tersebut. Iya. Sekarang ini menurut Anda harus dengan apa? Apakah bab runcing lagi atau tidak? Kalau menurut saya cukup mengamalkan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah ke masyarakat yang luas. Karena sekarang kan masyarakat itu membutuhkan bukan misalnya pinter atau enggaknya, tapi dia yang bisa menyatu dengan masyarakat itu sendiri, terus nanti bisa menyumbangkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah ke masyarakat itu sendiri. Daring lewat online dan face to face, menurut Anda itu bagus mana di negara kita ini? Kalau menurut saya pribadi bagus yang face to face. Karena apa? Kita bisa mendidik mahasiswa itu karakteristiknya seperti apa, karakter dia itu menghadapi suatu masalah harus seperti apa, problem solvingnya itu harusnya gimana. Kalau kita lewat daring terus, pertama banyak masalah. Yang kedua, terutama ya masalahnya itu karena kita tidak bisa mendidik karakter mahasiswa itu seperti apa, kita tidak bisa. Lagi pula daring juga banyak kelemahannya. Mahasiswa disuruh ngakses persoalan seperti ini, tapi kita nggak bisa melihat mahasiswanya itu beneran mengakses atau mengerjakan soal. Bisa juga dia dikerjakan oleh temannya. Nah, itu yang membuat permasalahan menambah lagi di era seperti ini. Oh, iya.